Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mau mencoba modulnya dan juga hadir di kuliah online. Ini mohon maaf saya online kan gak enak badan ya. Jadi, tapi tetap harus saya sampaikan kuliah online ini karena minggu lalu kemarin tidak masuk ya. Oke. Eh, untuk minggu ini kita akan lanjut SQL bagian kedua ya. Saya yakin sebenarnya untuk SQL sendiri mungkin sudah dipelajari di mata kuliah basis data ya, maupun administrasi basis data. Tapi dalam hal data analisis, ini SQL ini termasuk salah satu tools yang bisa dipakai untuk menganalisis data, karena biasanya data mentah itu tidak hanya berbentuk Excel. Jadi kita nanti akan mempelajari berbagai jenis data. Di minggu yang lalu, eh, eh, di minggu sebelumnya, data awalnya kan kita data mentahnya banyak dari Excel ya, dari .csv. Lalu di minggu lalu juga sempat kalian mencoba mengkonversikan di modul dari CSV ke SQL maupun dari SQL ke CSV ya, karena bagaimanapun nanti kalian sebagai data analis, apapun bentuk data mentahnya dan apapun toolsnya itu sebenarnya bisa diinteroperasikan gitu, bisa bisa diubah format, dianalisis pakai mana saja, misalnya mentahnya CSV diolah SQL maupun SQL sebaliknya diolah di sheet gitu ya, di spreadsheet itu tidak masalah. Nah, sekarang kita bahas ke yang fokus ke SQL-nya saja dan kita akan membahas mengenai join, union, dan subquery ya. Kenapa di bagian kedua ini kita membahas spesifik di sini? Karena selain SQL itu tentunya kalian sudah pelajari bahwa SQL itu sebuah database yang berelasi ya, dan berelasi pastinya di antara beberapa tabel gitu pasti ada hubungan ingin dilihat berdasarkan keperluannya gitu ya, atau kalau dalam istilahnya view gitu ya, melihat berdasarkan parameter tertentu. Nah, untuk melihat berdasarkan parameter tertentu ini kita bisa menggunakan join, union, dan subquery gitu ya. Jadi tidak perlu membuat tabel lagi. Tabel yang sudah ada relasinya di desain itu kita tinggal buat view-nya saja berdasarkan join, union, dan subquery. Nah, kalau kita belajar di Excel ataupun Google Sheet kemarin itu dari satu tabel gitu ya, satu tabel terus kalau mau dilihat pakai pivot gitu. Nah, kalau pakai SQL ini kan datanya dari multi tabel nih. Ya, jadi kita belajar dari dua konsep yang berbeda. Sumber data yang satu tabel yang ada di CSV, sedangkan kalau yang di database itu yang multi tabel yang berrelasi. Tapi tetap kita mau lihat pakai suatu parameter khusus gitu, apa ya, tergantung apa yang dilihat. Nah, kalau di Excel itu pivot, nah di sini kita pakai view berdasarkan keyword-keyword filter ini. Oke, yang pertama ke join dulu ya. Join ini ada beberapa ya, ada 4. Nah, kalau di modul itu yang dibahas baru 3 ya. Jadi yang paling mudah dipahami dulu mungkin dari inner join ya. Join itu kan mempersatukan gitu ya, menggabungkan gitu. Nah, biasanya kalau penggabungan itu kan kita melihatnya apa dari kesamaannya gitu. Nah, kalau penggabungan dilihat dari apa yang sama itu masuknya ke inner join. Biasanya standarnya untuk join itu minimal terdiri dari dua tabel. Nah, kalau misalnya dua tabel berarti kan ada kanan dan kiri ya. Jadi kenapa istilahnya disebut kanan dan kiri? Jadi ketika kita menuliskan query-nya, tabel pertama itu disebut yang kiri, tabel kedua itu disebut yang kanan gitu. Cuman gitu aja sih istilahnya. Left and right itu membedakannya dari kanan kiri. Nah, kalau inner join ini dari dua tabel kanan kiri atau satu dua yang disatukan, itu dicari persamaannya saja. Jadi hasil yang ditampilkan atau hasil yang kita view berdasarkan query itu adalah dari persamaannya saja yang sama gitu ya.
N. Jadi kalau secara logikanya itu N. Sedangkan kalau kita left join, nah, kalau udah mulai kata keywordnya kanan atau kiri, kita tinggal membayangkan nih, membayangkan pokoknya yang kiri itu semua diambil dan yang samanya aja. Nah, kalau yang nggak sama dibiarkan. Jadi ini tanda yang ada warnanya, itu artinya yang diambil atau yang ditampilkan. Ya. Jadi kalau misalnya permintaannya itu left join itu menampilkan tabel yang kiri atau tabel awal atau tabel referensi. Sedangkan tabel yang kanannya itu tabel yang diceknya. Nah, kalau kita misalnya mau right join, justru sebaliknya di tabel yang kedua yang ditampilkan. Nah, sebenarnya ini bisa ditukar aja sih sebenarnya gitu ya posisinya gitu. Hanya saja kita perlu memahami mana yang kita tuliskan sebagai table one atau yang di left dan di right. Gitu ya. Ketika kita menggunakan keyword right join, maka segala sesuatu yang ada di tabel kedua, ya, di tabel yang dicek gitu ya, bukan tabel referensi, tabel one itu tabel referensi. Nah, itu yang ditampilkan dan juga yang match atau yang sama gitu. Ya, ya. Apa mudahnya gitu aja. Kalau inner yang sama saja, kalau left yang sama dan data semua yang di tabel kiri atau pertama, kalau right itu yang sama dan semua yang data yang ada di kanan atau tabel kedua. Pastinya keempat keyword ini perlu ada satu persamaan ya karena tadi nyarinya ada yang sama kan ya, disamakan dengan salah satu kolomnya itu harus ada di dua tabel tersebut. Jadi yang key ini harus ada, misalnya yang kalian coba di praktik itu kan ada order ID di order maupun di customer itu sama-sama ada, makanya bisa dijoinkan. Jadi syaratnya adalah yang bisa dijoinkan adalah tabel yang sudah saling berelasi dengan foreign key dan primary key gitu ya. Baik itu tabel satunya yang primary key-nya maupun tabel duanya yang foreign key. Nggak masalah karena dua-duanya value-nya sama dan saling bersambungan gitu ya. Nanti di refresh lagi ya mungkin materi tentang basis data apa itu relasi. Yang jelas di sini adalah primary key, di sini foreign key tabel 2, tapi isinya kan sama. Meskipun nanti nama kolomnya beda yang penting. Selanjutnya ini outer join. Kalau outer join semuanya itu digabungkan tabel 1, tabel 2 dan persamaannya semuanya digabungkan. Jadi cara visualnya kalian agar gampang ya ingat aja seperti ini tabel apa gabungannya gitu ya. Baru nanti mungkin menghafalkan apa nih keywordnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini yang kita coba tadi di modul, ada yang sudah berhasil, boleh apa namanya raise hand, sudah berhasil menampilkan hal yang sama atau salah satu aja deh, misalnya apa ya? Tadi yang paling awal itu inner ya, yang paling atas inner. Ada yang sudah? Oke, Naufal sudah ya. Oke, berarti kan possible ya. Oke, kalau sudah ada, minimal beberapa gitu, ya saya rasa ini sudah possible ya. Oke, ya ini nggak terlalu susah kok, kalian kan hanya menduplikasikan ya. Untuk yang praktikumnya cuma menduplikasikan aja. Untuk toolsnya kebetulan ini di modulnya saya tuliskan pakai PHP MyAdmin. Tapi kalau mau pakai tools yang kemarin The Beaver itu sama aja ya. Tinggal di dump data SQL-nya terus nge-query hal yang sama yang ada di modul di dalam kotak gitu ya. Oke, tadi mau bilang apa sih? Oh, tentang inner join ya. Nah, dilihat di sini bahwa ini screenshotnya saya nggak semua ya. Ini sebenarnya lebih panjang lagi. Cuman di sini kita lihat bahwa
Kalau untuk inner join, kalau ada yang tidak sama, nol itu pasti nggak ada gitu. Sedangkan kalau live maupun right, itu kenapa masih ada nolnya? Karena meskipun tidak sama, itu akan tetap ditampilkan gitu. Ya, ini kan order ID-nya nggak ada nih sih. Misalnya Ana ini nggak pesan, tapi tetap ditampilkan. Ini juga sama. Ada misalnya nggak pesan, tapi tetap ditampilkan. Ya, ini posisinya seperti ini. Kita lanjut ke Union. Ini sebenarnya agak-agak mirip sih. Kadang kalau misalnya di SQL cheat sheet-nya gitu ya, orang kadang memasukkan Union. Kalau kalian Google SQL cheat sheet, ya itu Union kadang disatukan, dikelompokkan satu dengan join gitu. Ya sebenarnya bisa dikelompokkan karena mungkin outputnya hampir mirip ya, tapi ini ada sedikit perbedaan. Kita lihat ya. Nah, kalau untuk eh, union ini, ya ini bisa menggabungkan dua atau lebih pernyataan pemilihan melalui select ya. Jadi kita kalau mau lihat sesuatu view yang saya sebut view tadi di SQL itu udah pasti pakai select gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuat tabel baru. Kan hanya mau lihat aja nih. Kalau mau lihat aja itu cukup pakai keyword select ya. Nah, di sini setiap pernyataan select dalam union ini harus memiliki jumlah kolom yang sama dan tipe datanya harus serupa. Ini selama tabelnya berelasi otomatis bisa sih karena kalau bisa kita merelasikan dua tabel key antar dua tabel karena itu tipe data lengthnya juga harus sama. Nah, urutan kolom-kolom juga harus berada di urutan yang sama. Ini union kayak gitu ya. Nah, sintaknya kayak gimana? Sintaknya ini kalau tadi apa join sisi like-nya itu cuman satu ya. Nah, kalau union ini bedanya apa? Select-nya ada dua. Jadi kita ibaratnya memilih menselect dua tabel terus digabungkan. Kalau si join ini dari awal memang memilih gabungan gitu ya. Gitu. Sebentar. Oke. Untuk ya intinya kalau gampang diingatnya kayak gitu ya. Kalau union ini eh, perbedaannya adalah keyword selectnya itu sama-sama ada di setiap pemilihan untuk mau lihat kolom apa di tabel apa. Gitu aja sih. Kalau tadi itu yang join, yang join dia kan selectnya cuma satu aja meskipun tabelnya beberapa. Kalau union itu ibaratnya kita punya query query select bla 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 gitu ya panjang ini kan contohnya cuma dikit aja karena makanya ini tadi bisa menggabungkan dua atau lebih karena nanti kalau mau digabungkan tinggal select bla 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 union select bla 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 union select bla 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 union intinya apa yang mau digabungkan di union kan ya. Nah, catatannya nama kolom pada kumpulan hasilnya yang di view-nya biasanya sama dengan nama kolom pada pernyataan select pertama. Nah, kalau misalnya mau menampilkan semua, jadi ibaratnya kalau menggabungkan ini sama kayak inner join. Tapi kalau misalnya mau menampilkan hasil yang yang sama, ada beberapa yang sama gitu. Jadi si union ini menggabungkan, tapi yang ditampilkan itu yang satu kali aja. Tapi kalau mau ditampilkan semuanya, ini harus union all. Ini mungkin saya belum sempat memindahkan ke slide. Kita lihat perbedaannya di sini ya. Union all. Oke, kita mau lihat dari sini. Oke. Terlihat di sini, kalau misalnya pakai union aja, itu dimunculkan hanya sekali.
Tapi kalau pakai yang union all itu eh, meskipun sama ya, itu akan dimunculkan lagi karena dianggap sesuatu eh, entitas data atau data yang berbeda. Gitu. Emang dia eh, untuk union all itu mengambil salah satu aja kalau misalnya kombinasinya sama. Gitu ya. Tapi kalau union all ya udah semuanya ditampilkan aja. Kuncinya di itu sih. Kalau mau cukup menampilkan sekali, gitu ya, pakai yang union. Tapi kalau mau melihat ada berapa, terus nanti bisa dihitung gitu ya, itu bisa pakai yang union. Oh, tuh ya. Hmm. Ini sebenarnya oh ini screenshotnya kepotong ya, jadi nggak kelihatan mana yang bedanya. Nanti kalau kalian di query kalian sendiri, ini pasti ini kok pasti kelihatan beda apa persamaan. Ya, terus benar. Sini lihat. Ini, oh udah saya tutup ya. Ini saya screen share layar bukan? Oh, saya screen share-nya browser ya. Saya ulangi lagi. Kelihatan berarti tadi. Oke, saya ulang lagi ya. Tadi berarti yang union ini, kalau di modul yang kelihatan sih dari hasilnya adalah ini ya, yang ketika memilih kota ya, memilih kota berdasarkan negara. Kalau misalnya union, ini ditampilkan satu kali aja si Berlin ini. Tapi kalau misalnya pakai union all, karena memang faktanya di datanya itu ditampilkan berkali-kali, ini jadinya ditampilkan dua kali. Kita coba, ini saya screenshotnya kepotong sih. Coba coba. Yang union. Nah, di sini semua kota disebutkan cukup sekali aja ya. Tapi kalau misalnya union all, nah kalau ada beberapa, ya dia tampilkan lagi gitu kan. Saya sih London ada 4 kali ya ditampilkan lagi, nanti 2 kali tampilkan lagi. Sehingga kan query-nya memang yang simple ini untuk memilih aja. Pertama, select pertama ini kan. Kedua, select yang kedua dan sudah di order. Artinya di sort ya, dia udah di sort. Tuh. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Tadi serupa tapi tak sama. Nah, ini intinya kalau secara visualnya kayak gini sih. Ada dua pemilihan. Ini table itu uh, selectnya ya, memilih select table apa gitu ya datanya. Nah, ini kalau misalnya yang di union biasa aja ditampilkan berdasarkan yang samanya aja. Tapi kalau misalnya union all itu semuanya. Ya. Oke, nah gimana penggunaan join versus union gitu? Maka kita harus memilih salah satu. Ya, sebenarnya ketika datanya sudah ditampilkan untuk data analis, itu kembali lagi kan hasilnya ya. Tapi kita lihat
bagaimana penggunaan. Misalnya, kalau hanya mau melihat persamaannya saja, pakai inner join. Kalau misalnya mau perbedaannya aja, justru itu bisa pakai union yang intersect. Kebetulan nggak belum dibahas di sini ya. Tapi kalian bisa cari di White Free School misalnya, di resource-nya nanti di slide ini di akhir ada linknya juga. Cari berdasarkan perbedaan. Nah, kalau union all menggabungkan. Union berdasarkan sama. Ini except minus berarti hanya memilih salah satu, mengecualikan. Memilih yang berbeda kecuali. Ya. Terus kalau di join tadi yang belum dibahas adalah si full outer join udah dibahas ya, tapi di modul belum. Terus left join, nah left join ini kenapa ada dua if no? Kebetulan yang kita modul tampilkan ini masih yang left join biasa. Nah kalau left join ditambah parameter if no, berarti dia tidak akan hanya akan menampilkan kalau berbeda gitu. Nah justru ini mirip kayak ini ya, kayak intersect ya. Cuman dia hanya memilih di bagian leftnya aja. Ya kalau intersect yang berbeda tapi keduanya. Nah kalau misalnya si left join yang if null berarti dia ngambil yang eh, eh, berbeda dan nol gitu ya. Jika nol, itu justru kebalikannya. Sama ini juga left join di sebelah kanan tabel kedua yang berbeda dan parameter yang samanya justru nol gitu. Itu ya. Justru kebalikannya. Jadi sebenarnya apa tergantung kita kebutuhannya. Oke, lanjut ke subquery. Nah, kalau ini nggak ada kemiripan sih dengan ini join maupun union. Tapi ini penting juga. Kenapa? Karena dari query basic ya. Query basic yang kalian pelajari di apa, di basis data, mungkin tentang DML, DDL. Ya. Ini ada namanya subquery, artinya memasukkan query di dalam. Jadi bersarang gitu ya, query standar ya apapun tapi dimasukkan lagi di dalamnya. Nah biasanya bisa dimasukkan di dalam select, di dalam from, di dalam. Nah dimasukkannya biasanya di mana? Lewat di dalam where-nya. Ketika misalnya kita select kan, kita kalau nge-view mau ngelihat sesuatu nih nampilin data SQL pasti select kan ya. Nah nambahin subquery-nya biasanya di dalam klausal where. Untuk subquery ini bisa juga kita pakai operator perbandingan lebih besar lebih kecil dengan beberapa atau pakai in ini atau all di dalam jika ada maupun semua. Nah ini inner query. Nah inner query ini biasanya query yang dieksekusi lebih dahulu sebelum query inputnya, sebelum masuk ke open query. Bisa disarankan di dalam pernyataan select, insert, update, delete. Atau di dalam subquery lain. Nah, contoh nih, misalnya ada dua tabel ya. Dua tabel, ini student dan ini mark. Persamaannya apa? Sama-sama di dua tabel ini punya student. Mana untuk bisa mengidentifikasi semua siswa yang mendapat nilai lebih baik daripada siswa yang ID-nya Q2. Berarti harus menampilkan nilai yang lebih besar dari si abai ini kan. Nah, berarti harus ada query dulu untuk tahu query nilainya si student V02 ini berapa, dan setelah itu membandingkan di tabel ini. Jadi pertama select ini dulu, terus membandingkan. Berarti gitu ya cara. Nah, guideline-nya gimana? Pertama harus diartikan dan kurung, terus harus ditempatkan di sisi kanan operator perbandingan. Kita lihat aja langsung ya nanti di modul. Lalu untuk jenis subquery-nya bisa satu baris aja atau baris tunggal, beberapa baris, beberapa kolom, atau juga query yang
saling berkorelasi dan bersarang. Oke, kita lihat ya. Tunggu aja, saya tarik lagi modelnya. Subquery. Ini contohnya misalnya kita mau lihat customer, kontak name, dan order ID. Terus yang kedua pengen juga melihat kontak name-nya si customer-nya, maksudnya terus di kota apa ya. Yang satu dari tabel order, yang pertama dari tabel order, yang kedua dari tabel customer. Sama kayak case-nya tadi, ada dua tabel yang berbeda tapi ada persamaannya. Persamaannya kalau yang di case ini kontak ini. Nah, kita mempersatukan antara tabel order dan customer ya berdasarkan apa? Persamaan berdasarkan kontak name. Berdasarkan kontak name. Jadi ini query yang pertama. Terus dikasih query lagi. Yang ini yang kedua. Subquery. Group by ini cuma untuk mengelompokkan aja sama seperti order. Ini di luar sih. Jadi bisa seperti itu. Atau bisa dengan cara memasukkan. Ini sebenarnya di luar dari yang tadi ya. Tapi kita coba tampilkan aja dulu. Kalau misalnya memasukkan, ini mungkin kalian akan lihat perbedaannya ya antara subquery yang insert dan update. Ketika memasukkan, dia nggak ngecek dulu ini apa, pokoknya dimasukin aja. Semua isi yang ada di tabel kontak name, yang dari semua isi yang ada di kolom kontak name yang ada di tabel customer ini pokoknya dimasukin ke dalam tabel order ke kolom name class. Nggak peduli sih dia ada isi sepinya atau enggak ya, karena perintahnya cuma masukkan ke dalam tabel ini dengan cara memilih. Jadi query yang pertama insert into, query yang kedua sel. Berarti innernya yang mana? Innernya yang ini, outernya ini. Kan berarti milih dulu sebenarnya. Sebenarnya meskipun query pertamanya ini, tapi yang innernya ini. Kenapa? Karena dia harus memilih dulu baru bisa masuk ke sini. Ya, memilih data yang ada di tabel order dulu apa tabel customer dulu baru bisa masuk ke sini. Gitu. Sedangkan kalau kita pakai subquery yang update, ini kita akan melihat berdasarkan apa yang ada parameter sebelumnya. Taunya dari mana? Ada clause aware menandakan mencari ciri-cirinya ini dimasukkan ke kolom vnamecast dengan apa? Dengan customer ID yang mana berdasarkan customer ID. Jadi data kontak name yang ada di customer itu akan dimasukkan ke tabel order berdasarkan customer ID order ini. Gitu. Nah, selain mengecek itu, tapi kalau keywordnya kita nggak update ya insert misalnya nanti masuknya sama di sini. Jadi perbedaannya selain ada clause aware, ada clause update gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengupdate ini basic ya, kayaknya kalian udah pelajari dulu di DML itu bahasa data manipulation language. Kalau mau mengubah sesuatu, ya, kalau misalnya cuma nulis where doang, where aja, tapi kalian masukkan lagi insert gitu ya sama aja nanti masukin jadi row baru gitu. Karena ya memasukkan gitu. Jadi kalau misalnya mau mengubah tetap harus update. Ya kita lanjut ke yang delete ya. Sedangkan delete ini sebenarnya
ini ya di sini ya sebenarnya. Ini ada beberapa yang kalau kalian bingung ini sebenarnya query untuk memasukkan dulu karena di apa kalau ada yang gagal ya untuk mendelete ini karena di tabel ini tabel order detail ini belum ada total price sama unit price. Jadi ini harus ada nambah kolom dulu baru bisa jalanin yang ini. Jadi ini jalanin dulu aja atau kalian bisa barengin sih sebenarnya. Jadi ini membuat kolom unit price dulu sama total price supaya apa? Supaya bisa jadi rumus gitu. Jadi SQL juga bisa menghitung, gak usah apa basic ya. Kan tadi perbandingan operasi sederhana itu bisa dihitung di SQL. Tuh. Membandingkan, compare bisa, untuk aritmatika juga bisa. Cuman ini harus dimasukkan ke nama apa? Nama kolomnya. Kebetulan yang tadi kalau kita nge-import di order detail unit price-nya yang kalian import dari database yang saya kasih ini ya belum ada. Nah kali ini kalau udah masukkan output ini ceritanya masukin dulu nih. Ini value untuk nge-editnya nggak saya masukin. Kalian isi sendiri. Jadi ketika mengupdate ini pasti unit price-nya ini masih kosong. Kalian coba update dulu. Nanti kalau udah ada isinya baru ketika kita nge-query yang ini baru akan ada total price. Jadi kalau yang nanti kalian coba kok total price-nya masih kosong dulu karena unit price-nya masih kosong. Total price kan dihitung dari unit price. Jadi kalau unit price-nya belum diisi ya belum bisa. Gitu ya. Nah, terus ini subquery-nya di mana? Query pertama, query outernya itu adalah yang delete secara kampus. Tapi ada lagi innernya di sini. Nah, berarti kan dia memilih menghapus tapi berdasarkan apa? Berdasarkan total price-nya yang kurang dari rata-rata total price. Makanya di sini yang kehapus ini ceritanya dari 3 ya. Dari 3 yang kehapus cuma 2. Karena si 21 total price 21.000 ini lebih besar dari rata-rata. Ini kayaknya rata-ratanya masih belasan sih. Mungkin 10.000 sekian gitu, belasan. Makanya yang ini masih aman tidak dihapus karena kriterianya adalah menghapus total price yang lebih kecil daripada rata-rata. Jadi untuk subquery ini selain bisa operasi aritmatika dasar, dia bisa komparasi tadi yang lebih besar lebih kecil sama dengan dan juga mencari rata-rata gitu ya. Ini bisa sama seperti di Excel juga average, min, max gitu-gitu bisa. Gitu. Oke, contohnya basic aja. Kalian mungkin bisa selesaikan ini sampai 30 kalau mau dicoba sambil ngerjain atau at least buat yang belum selesai. Tadi saya lihat ini modulnya masih belum semua. Silahkan dicoba dulu misalnya. Karena untuk presensinya saya buat berdasarkan di form Google ya. Isinya adalah screenshot Zoom ini ya, silakan yang belum Zoom belum Zoom mungkin belum nonton. Sebenarnya ini terakhir juga sih saya mau habis ini saya sudah silakan upload screenshot Zoom-nya dan yang kalian pengerjaan modul ya sebisanya. Toh nanti yang lengkapnya kalian kerjakan di tugas ya. Sama 20 menit terakhir mungkin kalian coba bisa. Ya, nanti misalnya lanjut tugas dengan yang outer, union, dan subquery dengan data. Ya. Ini kenapa harus seperti ini Bu? Jadi, ini kuliah online gitu, jadi kalau nggak diginiin tuh kadang jadi akhirnya nggak dikerjain nanti gitu. Jadi, kalau yang online mau nggak mau sih harus seperti ini. Saya juga kebetulan masih belum bisa
ngecek satu-satu. Mungkin kalau di mata kuliah lain, saya karena ada asistennya gitu, niat gitu ya, kuliah online dicekin satu-satu. Tapi ini belum ada yang bantu, juga banyak ya. Jadi di sini aja lah kalian bahasa Inggrisnya update bukti Zoom dan juga apa namanya, dan juga pengerjaannya di sini. Oke. Oke, materinya saya sudah pilih dulu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Saya akhiri ke rekor dulu.